Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal di LKS 1 ya tentang turunan ini. Oke, nah kita membahas yang soal nomor 3. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 pembahasannya bisa kalian lihat linknya di bagian deskripsi. Kita mulai saja. Jadi, em, inti dari latihan ini ya, dari LKS 1 ini adalah bahwa turunan itu bisa dihitung berdasarkan ketentuan limit. Oke, nah ketentuannya ini. Nah, lalu soal nomor 3, tentukanlah turunan pertama dari masing-masing fungsi berikut berdasarkan limit ya. Nah, lalu eh, masukkan lagi nanti X-nya adalah contohnya yang A ya, X-nya 7. Nah, jadi kita disuruh hitung, contohnya ini disuruh hitung turunannya kalau dimasukin 7 berapa gitu loh. Oke, nah tapi saya sudah kasih tahu ya ada rumus cepatnya ada di sini. Oke, jadi nanti saya kerjakan dua versi. Oke, nah untuk yang A, fx adalah akar dari 9x tambah 1. Oke, nah so, jadi fx adalah akar 9x ditambah 1, maka, nah lihat ya, kita perlu fx tambah h, jadi saya hitung dulu di sini, fx tambah h adalah akar dari, nah ini masukkan x tambah h menjadi 9x tambah h tambah 1, kita sederhanakan, nanti jadinya 9x tambah 9h ditambah 1. Nah, lalu kita hitung limitnya ya, jadi inilah f aksennya. Oke, menjadi yang depan kita masukkan, kurang yang belakang ini kita masukkan. Oke, nah lanjutannya adalah karena ini berbentuk akar ya, akar kurang akar maka kita kali dengan akar sekawan yang berbentuk tambah sekarang. Oke, nah yang sebelah atas kalau kita kalikan maka akar yang depan hilang, kurang yang akar belakang juga hilang. Sesuai dengan ketentuan ini dong ya, P kurang Q dikali P tambah Q, maka itu menjadi P kuadrat kurang Q kuadrat. Ya, maka kalau ini dikuadratin, akarnya hilang, kurang yang belakang dikuadratin, akarnya hilang. Nah, sedangkan yang bawah kita kalikan saja, jangan kali masuk ya. Jadi kita tulis H kali buka kurung bla 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 ini. Oke, nah selanjutnya kita minusnya ini kali kita kali masuk. Nah, ini untuk apa saya tulis ulang ya? Sama persis ini. Nah, jadi kita kali masuk minusnya, ini kan nanti menjadi minus 9x terus minus 9 dan perhatikan ini akan habis. Ya, oh bukan minus 9, maksud saya minus 1. Oke, nah 9x-nya akan habis dan satunya juga akan habis. Maka tersisa 9h saja di atas dan kita lihat ini bisa dicoret lagi hanya. Ya, lalu kita tinggal masukkan saja hanya 0, oke, maka ini habis, oke, tersisa tersisa akar 9x tambah 1 plus akar 9x tambah 1. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 2 kali akar 9x tambah 1. Ya, nah lalu 9/2-nya kita tulis ulang. Nah, sedangkan yang ini kan sama artinya dengan dipangkat setengah ya, dan kita tarik ke atas menjadi pangkat min setengah. Nah, inilah jawaban akhirnya. Oke, nah tapi kalau kita misalkan gunakan rumus cepat, ya, maka kita bisa anggap ini menjadi 9x ditambah 1 pangkat setengah. Oke, nah rumus cepatnya itu adalah menggunakan aturan rantai. Ya, kalau ada sesuatu di pangkat n, maka turunannya itu adalah n dikali jadi pangkatnya turun. Oke, nah lalu yang di dalamnya tetap. Lalu pangkatnya sekarang dikurang 1. Nah, jangan lupa lagi dikali dengan yang dalam ini diturunkan menjadi G aksen X. Ya, jadi untuk soal kita, ini adalah GX kita. Maka rumus cepatnya adalah pangkatnya ini N-nya, oke, pangkatnya taruh di depan, kali, nah GX-nya tulis ulang, lalu sekarang pangkatnya dikurangi 1, setengah kurang 1 kan jadinya min setengah ya. Lalu dikali lagi yang dalam ini GX-nya diturunkan. Nah, 9X kalau diturunkan kan jadi 9. Oke? Nah, ya, eh, udah ngerti ya? Nah, jadi lihat bentuknya ini. Oke, ini turunan hasil akhir dengan cara cepat, dengan yang ini sama persis. Oke, nah jadi jawaban untuk dua cara ini pasti sama. Tapi kalian lihat, untuk yang cara cepat hanya satu langkah. Sedangkan untuk cara limit panjang ya. Nah, lalu jangan lupa soal minta turunannya yang dimasukin 7. Jadi saya masukkan 7 menjadi setengah kali, nah ini 9 kali 7 kan 63 tambah 1 jadinya 64.
dipangkat min setengah dan belakangnya ada kali 9 lagi. Nah, terus pangkat min setengah kan sama artinya dengan 1 per akar, ya. Nah, ini akar 64 adalah 8 dikali 2 jadinya 16, lalu atasnya ada 9. Jadi ini jawaban akhir untuk soal A. Oke? Nah, untuk soal B, kita gunakan cara cepat lagi ya. Jadi GX-nya adalah akar X kuadrat kurang 9. Kita tulis sebagai X kuadrat kurang 9 tutup kurung pangkat setengah. Nah, ini satu paketnya ini kalau sesuai dengan rumus adalah GX kita ya. Nah, jadi kita gunakan rumus cepat, maka pangkatnya setengah ini N-nya, kita pindah ke depan, lalu ini tulis ulang, pangkatnya dikurang 1, setengah kurang 1 jadi min setengah ya. Lalu jangan lupa kali lagi dengan yang dalam ini diturunkan. Oke, X kuadrat turunkan jadinya 2X. Nah, 9-nya kita abaikan saja. Oke, nah jadi um, uh, terus sampai sini selesai, ini langkah pertamanya. Nah, langkah keduanya dia bilang bahwa GX-nya adalah 4. Oke, nah jadi GX-nya itu kita tahu adalah akar X kuadrat kurang 9 sama dengan 4, maka kita kuadratkan aja ya. Kita kuadratkan kiri kanan. Oke, nah maka yang kiri kuadrat akarnya hilang, yang kanan jadinya 16. Lalu min 9 pindah ke kanan jadinya 25, lalu kita akar kiri kanan. Oke, nah jangan lupa kalau bentuk kuadrat yang di akar, maka jawabannya itu selalu ada plus minusnya. Kalau lupa kalian akan salah ya. Maka ada dua kemungkinan ya. Kalau X-nya 5, artinya ini kita hapus saja supaya tidak mengganggu. Nah, kalau X-nya 5, kita masukkan ke sini. Oke, maka menjadi setengah kali 5 kuadrat kurang 9 adalah 16, terus dipangkat min setengah, lalu 2 kali 5. Oke, nah ini tinggal disederhanakan saja ya. Ini 2 dan 2-nya habis. Nah, ini kalau di 16 dipangkat min setengah kan seperempat. 5-nya saya tarik ke depan, maka jawaban akhir 5 per 4. Oke, nah kemungkinan kedua ada lagi yang X-nya min 5. Oke, nah tapi nanti, oh tidak ya. Nah, min 5 kita masukkan. Untuk yang ini tetap 16, tapi yang belakang ini jadinya 2 kali min 5. Oke, nah kita sederhanakan lagi. Nanti jawaban akhir menjadi minus 5 per 4. Ya, jadi untuk soal nomor B, saya kerjakan hanya pakai cara cepat. Oke, nah cara panjang berdasarkan limit silahkan kalian coba sendiri. Nanti jawaban akhirnya harus seperti ini. Oke, nah untuk yang soal C, saya gunakan cara cepat juga ya. Nah, ini bentuk 1 per akar, kita tulis jadinya pangkat min setengah. Oke, nah lalu yang di dalam ini adalah GX-nya. Oke, nah kita gunakan lagi rumus cepat yaitu aturan rantai. Nah, ini N-nya, ya. Maka turunannya adalah N-nya taruh ke depan, jadinya min setengah. Lalu ini tulis ulang, nah pangkatnya dikurang 1. Min setengah kurang 1 jadinya min 3 per 2. Lalu yang dalam ini kita turunkan. 2x kuadrat diturunkan jadinya 4x plus 3-nya jadi 0. Oke? Nah, jadi soal minta turunannya dimasukkan 3. Ya, maka x-nya ganti jadi 3, maka menjadi min setengah kali. Nah, kita bayangkan yang di dalam ini ya, 2 kali 3 kuadrat kan 9 kali 2 18 tambah 3 jadi 21. Oke, nah jangan lupa ada pangkat min 3 per 2-nya. Lalu yang belakang adalah kali lagi dengan 4 kali 3. Oke, ini tinggal disederhanakan. 4 kali 3 jadinya 12, jangan lupa ada minus, terus per 2-nya saya tulis ulang, kali 21 pangkat 3 per 2. Oke, ini saya tarik ke bawah, jadi pangkatnya hilang. Maksud saya minusnya hilang. Oke, nah lalu ini kita sederhanakan ya, jadinya min 6 di atas per 21 pangkat 3 per 2. Oke? Nah, maaf. Nah, jadi demikianlah pembahasan soal untuk LKS 1 nomor 3 ini ya. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.